Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Puspitasari. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Biasa, angkatan 2018 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Inklusif dengan dosen pengampu Wijerti Arya Astuti Saleh, SPD, MPD. Pengertian inklusi anak berkebutuhan khusus dan ramah terhadap pembelajaran. Inklusi merupakan perubahan praktis yang memberi peluang setiap anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda bisa berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan anak yang sering tersisihkan seperti anak berkebutuhan khusus, tetapi semua anak dan orang tuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap anggota masyarakat. Inklusif berarti bahwa sebagai guru bertanggung jawab untuk mengupayakan bantuan dalam mengidentifikasi dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak yang ada di masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, pemimpin masyarakat, dan lain-lain. Pendidikan inklusif. Selama ini istilah pendidikan inklusif diartikan dengan mengikutsertakan anak berkelainan atau disabilitas di kelas umum dengan anak-anak lainnya. Dalam buku ini, pendidikan inklusif mempunyai arti yang lebih luas. Pendidikan inklusif tidak hanya mengikutsertakan anak berkelainan seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, lambat dalam belajar, namun secara luas pendidikan inklusif juga berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa terkecuali, seperti yang pertama, anak yang menggunakan bahasa ibu dan bahasa minoritas yang berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas. Yang kedua, anak yang berisiko tidak bisa bersekolah karena korban bencana, konflik sosial atau politik, bermasalah dalam sosial ekonomi, daerah terpencil, atau tidak berprestasi dengan baik. Yang ketiga, anak berasal dari golongan agama atau kasta yang berbeda. Yang keempat, anak yang sedang hamil. Yang kelima, anak yang beresiko putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan atau penyakit kronik seperti asma, kelainan jantung. Dan yang keenam, anak yang berusia sekolah tetapi tidak sekolah. Pembelajaran yang ramah. Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua peserta didik memiliki hak untuk belajar, mengembangkan semua potensi yang memilikinya seoptimal mungkin di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Sekolah menjadi ramah apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik. Sekolah bukan hanya tempat untuk peserta didik belajar, tapi guru pun juga ikut belajar dari keberagaman anak didiknya. Misalnya, guru memperoleh hal yang baru tentang cara mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan dari keunikan serta potensi setiap peserta didik. Lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah kepada peserta didik dan guru. Artinya, yang pertama, peserta didik dan guru belajar bersama sebagai guru komunitas belajar. Yang kedua, menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam belajar. Yang kelima, guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Yang keenam, menjadikan lingkungan inklusif rumah terhadap pembelajaran atau LIRP. Apa aspek penting dalam LIRP? Semua peserta didik memiliki hak untuk belajar tanpa memandang perbedaan fisik,
intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi lainnya seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah ditandatangani hampir semua negara di dunia, termasuk anak yang mengalami gangguan cerdas dan berbakat. Kondisi lain termasuk juga anak jalan, pekerja, anak-anak nomadik, berpindah-pindah tempat tinggal, anak-anak dengan bahasa lokal yang beragam, suku-suku minoritas, anak yang menghindar HIV dan AIDS, anak dari kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan.